Baik, selamat pagi anak-anakku seluruhnya. Pada hari ini kita melanjut lagi pelajaran kita. Kita akan mempelajari mengenai sudut pada ruang. Tapi sebelum masuk pada topik ini, ada beberapa pengantar dulu yang harus kita pahami. Ada beberapa dasar teorinya. Dasar teori yang untuk menentukan sudut pada ruangnya. Yang pertama itu sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga. Nah, misalnya kalau untuk segitiga yang pertama, segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, misalnya saya gambarkan begini, nun sarupa majuda, mun orang bagak pe, mohon maaf sama keluarga, yang ini. Katakanlah misalnya saya katakan sudut-sudutnya adalah titik-titik A, titik B, lalu titik C. Kalau misalnya segitiga ini sama sisi, berarti kan panjang sisi AC akan sama dengan panjang sisi AB akan sama dengan panjang dari sisi BC. Akibatnya yang pertama adalah semua sisinya, semua sudutnya sama. Ini yang pertama. Jadi sudut dison sarupa dengan sudut dison sarupa dengan sudut dison. Ini akan sama dengan 180 derajat dibagi dengan 3 sama dengan 60 derajat. Bahasa semua cerita, nah, karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga yang ini tambah yang ini itu akan sama dengan 180 derajat. Karena dia sama, berarti akan terbentuk 90 derajat. 180 dibagi 3, 60 derajat. Gimana perjolo? Dan yang kedua, sifat yang kedua, kalau misalnya ditarik garis tingginya, katakanlah misalnya dari A, ditarik garis ke pertengahan dari BC, sehingga di sini terbagi dua, ini sama dengan kemari, katakanlah titik ini di titik D. Jika misalnya BD sama dengan DC, maka akibat selanjutnya adalah sudut ADB ini akan sama dengan sudut ADC sama dengan 90 derajat. Pertama. Yang kedua, kalau misalnya segitiganya itu sama kaki, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, misalnya saya gambarkan begini. Nah, ini. Katakanlah kakinya yang sama itu di sini posisinya. On, sarupa, terus on. Katakanlah sudut-sudutnya adalah titik A, B, C. Dalam hal ini, misalnya bahwa AC itu sama dengan BC. Maka akibatnya yang pertama adalah sudut A akan sama dengan sudut B. Ini satu, sudut A sama dengan sudut B. Dan kalau dilanjutkan sifat yang selanjutnya tadi sama seperti pada segitiga yang pertama, mau ditarik garisnya tegak lurus tuh son, sehingga di sini terbagi dua. Katakan memotong di titik D, maka sudutnya juga sama, sudut ADC ini sama dengan sudut BDC. Ya, meledak terboto, mana masih dilanjutkan. Nah, ini sifat yang pertama untuk segitiga. Untuk segitiga yang kedua. Yang selanjutnya untuk segitiga yang ketiga. Kalau pada segitiga yang ketiga, kita katakanlah misalnya untuk segitiga siku-siku. Kalau misalnya saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku, katakan begini. Sebuah segitiga siku-siku A, baru titik B, dan titik C. Katakan siku-siku di titik B. Nah, kalau misalnya saya katakan sudutnya ini adalah sudut sebesar theta di sini, maka penamaannya biasanya dijoloni titik A, jadi anageleng mandonganon, dijoloni titik B, B nageleng, ijoloni titik C, C nageleng. Jadi sisi AB misalnya akan disebut dengan sisi C,
baru sisi AC gabe sisi B nagelleng, baru sisi BC gabe sisi A nagelleng. Sehingga sinus theta itu sama dengan depan per miring. Berarti depannya A, sisi miringnya B. Jadi A per B. Kosinus theta itu sama dengan samping per miring. Jadi C per B. Baru tangen theta itu sama dengan samping, depan per samping. Jadi A per C. Dan juga berlaku sifat kebalikannya. Kebalikan di sinus itu adalah kosekan. Berarti kosekan theta itu jadi B per A. Lalu kebalikannya kosekan itu, kosinus itu sekan. Berarti kosinus theta itu sama dengan B balik mom. Jadi B per C. Lalu yang terakhir kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kotangen theta sama dengan ini jadi dibalik mom, jadi C per A. Dulu. Nah, selanjutnya yang dasar yang perlu juga kita pelajari adalah selain dari sifat-sifat segitiga, yang kedua adalah sifat aturan-aturan trigonometri dasar. Yaitu yang pertama itu aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, kita mulai dari aturan sinus. Untuk aturan sinus, misalnya saya gambarkan sebuah segitiga sembarang demikian. Katakanlah segitiga sembarangnya ini, katakanlah segitiganya adalah segitiga A, lalu B, lalu C. Sesuai dengan penamaan yang tadi, na dijoloni aon, idokko majoi A nagelleng, ijoloni B, idokko B nagelleng, ijoloni C, idokko C nagelleng. Gawerong masudut di son, idokko mo sudut A, no sudut B, no sudut C. Nah, pada segitiga ini, di C, berlaku bahwa A per sin A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan yang ini disebut sebagai aturan sinus. Yang pertama. Yang kedua adalah aturan kosinus. Aturan kosinus. Kalau misalnya saya gambarkan sebuah segitiga misalnya begini, saya gambarkan, katakanlah segitiganya begini. Shred, juga segitiga sembarang. Ini, katakanlah juga penamaannya samalah seperti yang ini. Kalau misalnya yang ini tadi, ini titik A, ini titik B, titik C dengan posisi A, B, dan C. Maka aturan kosinus yang berlaku untuk segitiga ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Simpel dong. A itu ujung toron, B kuadrat, C kuadrat 2BC dikurang 2BC. Jadi kalau B kuadrat, ini pastinya di ujung sini pasti akan cos B. Cuma di tengahnya jadi A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC. Dan C kuadrat sama dengan C kuadrat itu sama dengan pasti di ujung nanti jadi cos C. Di sini jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Mau lo tawalang ju misalnya hola seda rumus, misalnya hola rumusan lagi jakyanon, lagi jangon. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Mulu misalnya nahu garis bawah yon pidda sulit beribau. Minus 2BC cos A, pidda tu beribau lebih positif 2BC. Baru no sudah non pidda tu beribau, o sudah non pidda tu beribau. Maka 2BC cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Tawalang jok, marang narupa dia ceritanya. Dengan cara yang sama nanti, dapat kita jabarkan juga untuk cos B.
cos B berarti akan nanti jadi pasti diujungkan dikurang B kuadrat. B nasional di sini berarti A kuadrat tambah C kuadrat ya, 2AC per kosinus C. Berarti ini jadi dikurang C kuadrat nanti. Ini jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Dom sudah dohot natulon om mana negorana sebagai aturan kosinus. Aturan kosinus. Sampai di sini bisa diikuti ya. Ima introna lo masuk tu sudut pada ruang. Untuk cerita pada sudut pada ruang ini sama seperti misalnya seperti pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dulu. Yang pertama itu cara menentukannya, yaitu sudut antara garis dengan garis. Kalau Anda cerita tersederhana, sudut antara garis dengan garis. Dimensikan begini. Jika misalnya ada dua buah garis berpotongan, katakanlah misalnya garis 1 dengan garis 2 berpotongan karena ada anggota persekutuan di sini, katakan berpotongan di titik A, maka akan terbentuk 4 sudut di mana yang saling berpasangan. Katakanlah ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sudut A akan sama dengan sudut C dan sudut B akan sama dengan sudut D. Ceritanya halako bahasa sama karena bertolak belakang. Baris budi-budian. Nah, umumnya sudut yang digunakan antara garis 1 dan garis 2 adalah yang paling kecil. Yang paling kecil. Jadi mulai disebut dia sudut perpotongan antara garis 1 dengan garis 2. Berarti boleh saja kita menggunakan sudut A, boleh saja kita menggunakan sudut C. Katakan kita mengambil sudut yang kecil di sini A. Jadi asal ada dua garis perpotongan seperti ini, sudut yang dimaksud adalah sudut yang paling kecil antara perpotongan kedua garis tersebut. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh. Misalnya diberikan kubus ini, kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. Misalnya yang pertama. Tentukan besar sudut antara katakanlah misalnya RK dan RP. RK dan RP. Ini RK. Kita agak beda warnanya ya. Ini RK. Ini RP. Tanpa membuat panjang-panjangnya. Agi sobinoto panjang-panjang. Nah, asal kubus mau. Molo kubus mau misalnya, asal kubus lah ini. Kalau misalnya ini panjangnya A, maka ini akan nanti A akar 2 karena diagonal ruang. Ini juga A akar 2 juga sama diagonal ruang. Kalau misalnya kita hubungkan lagi R ke P ini juga akan sama A akar 2. Maka segitiga KRP ini adalah sama sisi. Nah, kalau dia sama sisi, maka semua sudutnya sama. Sehingga sudut RKP, yaitu yang ini. Yang ini. Ini sama dengan 60 derajat. Maka sudut antara RK dan RP sama dengan 60 derajat. Perhatikan yang kedua. Misalnya, tetap kita gunakan sudut yang segitiga yang sama. Berapakah sudut misalnya antara NL dan NP? NL dan NP. Saya gambarkan NL begini. Ini NL. Ini NL. Ini NL, ini NP.
Nah, untuk menentukan sudut antara NL dan NP, NL dan NP yang ini, kita boleh gitu. Nyon molo NL anon nyon ini kita katakanlah ini A akar 2. NP sendiri ini diagonal ruang, berarti nanti A akar 3, berarti ini jadi A karena ini panjang sisinya. Maka segitiganya itu bukan termasuk segitiga istimewa, hanya siku-siku di sini. Berarti sudutnya nanti ini. Theta di sono. Kalau kita menggunakan sudut, menentukan sudutnya menggunakan aturan sinus, maka sinus theta karena ini siku-siku itu sama dengan depannya PL per sisi miring, PL per NP, PN. Berarti PL itu A per A akar 3. Marsitika menetson, lalu kita kali dengan akar 3 per akar 3, berarti sama dengan sepertiga akar 3. Kalau sinus theta sama dengan sepertiga akar 3, sepertiga akar 3, lalu suku sedia sama theta, ini misalnya kebetulan dan istimewa. Karena bukan sudut istimewa, maka kita akan menggunakan yang namanya kalkulator. Yang sudut istimewa. Kebetulan. Begini cara menggunakan kalkulatornya. Perhatikan yang harus dihitung itu ini. Sepertiga akar 3. Nah, saya menggunakan kalkulatornya laptop di sini. Saya menggunakan kalkulatornya laptop. Gunakan saja nanti dengan cara yang pokoknya gunakan yang saintifik. Pertama, pastikan posisinya layarmu itu dalam posisi DEG, menyatakan degree, derajat. Ini. Degree. Nah, yang harus kita hitung dulu yang pertama adalah sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Jadi cukup kita tekan. Oke, saya lanjutkan tadi. Ini 3 lalu akar. Inilah hasilnya. Inilah akar 3. Lalu kita bagi dengan 3. Sama dengan. Ini hasilnya. 0,57735 dan seterusnya. Katakan kita ambil 0,5773 begitulah. 0,5774. Tulis dulu di sini. Ini akan kita hitung bahwa sinus theta, sin theta sama dengan 0,5774. Selanjutnya, yang kedua yang harus kita hitung itu kebalikannya di sini. Oke. Jadi kita sudah menghitung 0,5774 bahwa sepertiga akar 3 itu sama dengan 0,5774. Nah, untuk menentukan berapa sudut yang nilai sinusnya sama dengan 0,5774 itu yang harus kita ikuti ini. 0,5774. Perhatikan tombol kalau di kalkulatormu itu 2NDF. Second function. Ini kita tekan. Trigonometri, kita tekan lagi ini. Nah, perhatikan ini sinus, maka kita pilih lagi sinus. Maka hasilnya adalah 35,26 sekian. 35,2679. 35,2679. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa theta itu sama dengan 3 berapa tadi itu lupa saya. 35,2679. 35,2679 derajat. Sehingga sudut antara NL dan NP sama dengan 35,2679 derajat. Dapat kita menggunakan kalkulator untuk menentukan yang itu. Baik, untuk menentukan nilai-nilai sudutnya, kalau dia istimewa, kita gunakan nilai trigonometri, perbandingan trigonometri yang ini. Kalau dia tidak istimewa, kita gunakan kalkulator. Nah, itu saja pertemuannya. Untuk contoh selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Jadi itu saja pertemuan untuk hari ini. Kiranya ada manfaatnya, silakan catat saja isi dari video ini. Saya tidak akan membagi catatan lagi. Dan selamat belajar.